Sebuah pesawat penumpang melakukan pendaratan darurat di sungai. Berkat manuver yang sangat terampil dari Kapten Sally, pesawat itu akhirnya berhenti dengan stabil di tengah sungai setelah meluncur beberapa meter di atas permukaan air. Sally sadar bahwa meskipun pesawat sudah mendarat dengan selamat, air sungai yang dingin dan deras tetap membahayakan nyawa para penumpang. Ia langsung menuju kabin dan memerintahkan semua penumpang untuk segera mengenakan jaket pelampung dan bersiap menghadapi kondisi darurat. Tak lama kemudian, ia memberi instruksi penting kedua, evakuasi. Saat itulah para penumpang mulai tersadar dari keterkejutan mereka. Kepanikan pun terjadi. Semua orang bergegas mencari jalan keluar. Pelampung darurat mengembang di permukaan air dan pintu-pintu darurat dibuka satu persatu. Para pramugari segera sigap membantu, bekerja sama dengan Sally untuk menuntun para penumpang keluar kabin secara tertib. Di tengah kekacauan itu, suara Sally tetap terdengar tegas. Ia terus mengingatkan agar semua orang memakai jaket pelampung demi keselamatan bersama. Namun seorang penumpang yang panik tiba-tiba melompat ke air dan mencoba berenang ke tepi sungai sendirian. Sementara itu, badan pesawat perlahan mulai tenggelam karena arus sungai yang terus mengikis. Situasi makin genting, tapi Sally tetap berada di dalam kabin, memeriksa setiap sudut berulang kali sampai ia benar-benar yakin bahwa tak ada lagi penumpang yang tertinggal dan ia adalah orang terakhir yang meninggalkan pesawat. Untungnya, patroli polisi air yang kebetulan berada di dekat lokasi segera datang dan tim penyelamat langsung bergerak cepat. Proses evakuasi berlangsung efisien dan tertib. Hanya butuh 24 menit untuk menyelamatkan semua penumpang, termasuk orang yang nekat berenang tadi. Namun hati Sally masih belum tenang. Ia terus meminta tim penyelamat memastikan jumlah penumpang, khawatir ada yang belum selamat. Di sisi lain, beberapa penumpang yang berhasil dievakuasi langsung saling berpelukan penuh haru, sementara yang lain buru-buru menghubungi keluarga lewat ponsel untuk memberi kabar bahwa mereka selamat. Sally juga menelpon istrinya. Sang istri mengira Sally baru saja menyelesaikan penerbangan seperti biasa, tapi Sally menyuruhnya menyalakan TV dan melihat berita untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menonton berita itu, sang istri pucat karena terkejut mengetahui suaminya baru saja menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Sally kemudian dibawa ke ruang tunggu. Meski tubuhnya kelelahan, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, apakah semua penumpang sudah berhasil diselamatkan. Setelah mendengar bahwa tak ada yang tertinggal, barulah hatinya tenang. Namun setelah kejadian itu, media ramai-ramai mengangkat kisah pendaratan darurat ini. Banyak yang memuji Sally sebagai pahlawan, tapi ada juga yang curiga dan menuduh Sally sengaja menciptakan insiden ini untuk mencari ketenaran. Tuduhan-tuduhan itu membuat hati Sally terasa seperti ditusuk duri. Selama beberapa hari berikutnya, ia sulit tidur. Kalaupun sempat terlelap, ia justru bermimpi buruk. Ia mengikuti instruksi menara untuk kembali ke bandara, tapi pesawat justru menabrak gedung dan menyebabkan banyak korban. Mimpi-mimpi itu terasa sangat nyata hingga membuatnya terbangun dengan panik. Tak lama kemudian, Badan Keamanan dan Transportasi Nasional mulai menyelidiki Sally dan memberinya tekanan.